Kehidupan para pelajar pada awalnya berjalan dengan normal, seperti biasa. Namun, semua berubah ketika virus corona menyerang, yang menyebabkan para pelajar belajar dari rumah, atau PJJ, yang kepanjangannya pembelajaran jarak jauh. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Virus corona menyerang organ target seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain. Virus corona ini menyebar melalui tetesan atau droplet ketika orang terinfeksi, bersin, atau batuk. Sehingga membuat masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan dengan tetap berada di rumah. Pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan para pelajar yang menjalani PJJ mengalami stres dan kebosanan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tugas, ujian, tidak adanya interaksi secara langsung kepada teman dan guru, dan terlalu lama diam di rumah. Seorang pelajar pun mencoba mencari hiburan melalui YouTube. Pelajar ini bernama Nanda. Nanda pun cukup kebingungan karena dia tidak pernah mendengar urban farming. Dulu, bertani selalu diidentikan dengan menanam tanaman di lahan yang luasnya puluhan, bahkan ratusan hektar. Kini, dengan membengkaknya populasi manusia, perlahan demi perlahan, lahan tersebut pun menghilang. Hari demi hari, gedung-gedung pencakar langit terus tumbuh menggusur pepohonan. Dengan tren yang demikian, di masa depan, Pak Tani dan Bu Tani mungkin sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pangan se-Indonesia. Seiring dengan perubahan tersebut, pertanian juga harus berubah untuk dapat memberi makan dunia. Urban farming dapat menjadi salah satu cara yang mungkin untuk meningkatkan produksi pangan di kota-kota masa depan. Apa itu urban farming? Urban farming merupakan kegiatan menanam dan menumbuhkan tanaman di area padat penduduk yang ditujukan untuk konsumsi pribadi maupun untuk didistribusikan pada orang-orang yang berada di sekitar area tersebut. Setidaknya 15% pangan dunia disuplai dari kegiatan urban farming. Urban farming memiliki 3 konsep dasar, yaitu vertikultur, hidroponik, dan aquaponik. Dari 3 sub di atas, lahirlah konsep lain seperti wall gardening, rooftop gardening, vertibinaponik, dan lain-lain. Dari 3 konsep dasar urban farming, mari langsung saja kita ke konsep yang pertama, yaitu vertikultur. Apa itu vertikultur? Vertikultur merupakan salah satu sistem budidaya tanaman yang menggunakan sistem bertingkat. Teknik ini merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan. Keunggulan teknik vertikultur antara lain, vertikultur ini memiliki beberapa teknik penanaman, yang diantaranya yaitu: yang pertama adalah vertikultur bertingkat. Vertikultur bertingkat merupakan salah satu teknik penyusunan wadah pemeliharaan secara bertingkat dengan model persegi panjang, segitiga, dan anak tangga. Bahan utama yang digunakan dapat terbuat dari talang air, bambu, dan pipa PVC. Pada pipa, kita harus melubangi pipa terlebih dahulu sesuai keinginan kita, dengan diameter minimal 5 cm, yang disesuaikan sesuai dengan benih yang ditanam, dan dengan jarak antar lubang minimal 15 cm. Tanaman yang biasanya ditanam pada teknik vertikultur ini adalah: setelah vertikultur, selanjutnya kita bahas hidroponik. Apa itu hidroponik? Pada sistem hidroponik, tanaman ditumbuhkan tidak menggunakan media tanah, namun dengan menggunakan nutrisi berupa mineral yang dilarutkan di dalam air sebagai media utama penanaman tanaman
sehingga si petani atau si penanam dapat memanen tanamannya sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Keunggulan teknik hidroponik antara lain: hidroponik ini memiliki beberapa teknik penanaman, yang diantaranya yaitu: yang pertama adalah NFT, atau Nutrient Film Technique. Sistem kerja dari NFT adalah dengan mengalirkan nutrisi secara terus-menerus melalui akar tanaman. Nutrisi tersebut diserap oleh akar. Penyerapan nutrisi berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan teknik NFT, pasokan nutrisi dapat terbagi rata pada setiap tanaman. Bahan utama yang digunakan biasanya terbuat dari talang air atau pipa PVC yang dilubangi sesuai keinginan dan ukuran dari penopang tanaman seperti hydride dan rock wool. Nutrisi akan dialirkan secara terus-menerus melalui pipa maupun selang dan nutrisi akan kembali ke bak penyimpanan nutrisi. Dan dari bak penyimpanan nutrisi, nutrisi akan dialirkan ke tanaman kembali. Tanaman yang biasanya ditanam pada teknik hidroponik ini adalah: setelah hidroponik, selanjutnya kita bahas aquaponik. Apa itu aquaponik? Aquaponik merupakan perpaduan sistem budidaya antara tanaman dan ikan. Prinsipnya, tanaman akan memanfaatkan unsur hara yang terdapat dari kotoran ikan yang berperan sebagai pupuk, dan tanaman berfungsi sebagai biofilter yang dapat mengurai racun dalam kotoran ikan dan memberi suplai oksigen pada pemeliharaan ikan, sehingga terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Keunggulan teknik aquaponik antara lain: jenis tanaman yang umum dibudidayakan pada teknik aquaponik adalah: jenis ikan yang umum digunakan yaitu: nah, urban farming itu mudah, indah, dan menyenangkan, bukan? Dengan mempraktekkan urban farming, kalian bisa lebih sehat dan terhindar dari stres. Karena aktivitas bercocok tanam atau berkebun dapat membantu tubuh lebih rileks, sehingga pikiran lebih tenang dan terhindar dari stres. Setelah menonton edukasi urban farming melalui animasi 2 dimensi yang ada di YouTube, Nanda yang merasa animasi ini bermanfaat pun mengecilkan tampilan layar YouTube dan membagikan video tersebut kepada teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Nanda terlihat telah mempraktekkan salah satu urban farming, yaitu aquaponik. Dan Nanda membagikan ceritanya kepada teman-temannya. Nanda pun terlihat lebih segar dan kembali bersemangat setelah menerapkan aquaponik pada halaman rumahnya. PJJ atau pembelajaran jarak jauh pun bukanlah menjadi suatu masalah lagi bagi Nanda dan teman-temannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.